Pernah nggak sih lo ngerasa kayak hidupnya capek banget? Udah nyobain segala cara tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Lihat orang lain maju sementara lo masih di titik yang sama. Lalu pelan-pelan muncul bisikan di kepala lo kayak, oh mungkin gue emang nggak sepintar mereka ya. Atau, oh mungkin bisnis gue emang nggak ditakdirkan buat berhasil. Nah, kalimat-kalimat itu pelan-pelan ngebentuk sesuatu yang berbahaya namanya fixed mindset. Fixed mindset itu kayak ngebangun tembok di kepala sendiri. Lo ngerasa kemampuan lo itu udah mentok, lo ngerasa berhenti karena mikir gue nggak bisa. Padahal kebenarannya sederhana, bukan lo yang nggak bisa, lo cuma belum belajar cukup lama aja. Beda banget sama growth mindset. Growth mindset itu percaya kalau kemampuan itu bisa tumbuh, bahkan lo bisa jadi lebih jago. Asal terus mau belajar ya, dan sabar ngadepin rasa yang nggak bisa itu. Bahkan Jack Ma juga pernah ditolak di KFC kan, kalau lu pernah dengar kisah-kisahnya beliau gitu. Dari 24 pelamar, cuma dia yang nggak diterima. Bayang nggak sih malunya seperti apa? Dia daftar jadi polisi, ditolak lagi. Dari 5 orang, cuma dia satu-satunya orang yang nggak kepilih. Tapi dia nggak berhenti. Dia belajar lagi, dia coba lagi, dia nggak ngerasa bodoh. Dia cuma sadar kalau gue belum ngerti caranya. Itu yang namanya growth mindset ya. Dan ironinya, banyak pengusaha muda yang sekarang itu pengen hasil cepat tapi nggak mau gagal duluan. Padahal gagal itu bagian dari belajar juga sebenarnya, proses menuju sukses. Kalau lo hindarin gagal, lo juga lagi menghindari pertumbuhan kalau lo sadar. Nah, ini bagian yang sering bikin frustasi. Kadang lo ngerasa lo nonton video, ikutan kelas, baca buku, tapi hasilnya belum kelihatan dan akhirnya lo berhenti. Tapi gini, orang sukses belajar bukan karena dia bisa buat sekarang, tapi dia bikin jadi lebih baik dari hari kemarin. Growth mindset itu bukan soal cepat, tapi soal konsistensi. Coba deh lo bayangin benih pohon. Hari ini lo tanam, besok lo siram, tapi kan lo nggak bisa marah-marah ke pohon kalau minggu depan nggak berubah, kan? Belajar juga seperti itu. Hasilnya nggak instan. Tapi kalau lo berhenti, ya tumbuhnya juga ikutan berhenti. Itu udah hukum alam. Gue pengen lo inget satu kalimat ini baik-baik ya. Lo gagal bukan karena bodoh, tapi karena lo berhenti belajar. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi gede banget, cuma karena gagal sekali, dia akhirnya berhenti nyoba. Karena dikritik dia jadi minder gitu misal, padahal kritik itu sebenarnya cuma cermin aja, bukan buat ngatain lo jelek, tapi biar lo sadar bagian mana yang perlu dibenerin gitu. Dan coba lo bayangin kalau lo stop di situ. Berarti lo ngaku dong kalau lo bukan kalah sama dunia tapi lo ngalah sama diri lo sendiri. Dalam bisnis, growth mindset itu senjata yang paling mahal, men. Lo lihat deh pengusaha sukses. Mereka bukan yang paling jenius. Mereka yang paling keras kepala buat terus belajar. Belajar baca data, belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan. Setiap kali sesuatu nggak jalan, mereka akan bilang, gua gagal. Sorry, maksudnya setiap sesuatu yang nggak jalan, mereka nggak akan bilang, gua gagal. Tapi mereka bilang, oke, okay, ini feedback dari pasar. Ada yang perlu dibenerin nih. Sampai akhirnya, satu demi satu, mereka nemuin pola yang berhasil. Dan pola itu bukan datang dari insting ajaib, tapi dari proses belajar yang nggak pernah berhenti. Sekarang lo coba jujur deh sama diri lo sendiri. Berapa kali sih lo berhenti belajar cuma karena hasil nggak kelihatan? Jujur deh. Berapa kali lo bilang, udahlah nggak usah lanjut, padahal lo tinggal satu langkah lagi. Kalau lo ngerasa stuck sekarang, itu bukan berarti lo gagal. Itu tanda lo lagi di fase belajar yang paling penting. Karena di fase itu, lo lagi ngebentuk jadi orang baru, versi yang lebih tangguh. Dan lo bisa punya modal, relasi, bahkan tim terbaik. Tapi kalau mindset lo rapuh,
Semuanya semuanya bisa hilang dalam sekejap. Pengusaha sukses itu bukan orang yang paling pintar, bener gue bilang deh. Tapi orang yang paling penasaran, mereka nanya terus, nyari terus, ngulik terus. Mereka haus ilmu kayak orang yang kehausan di padang pasir. Bayang tong gimana gimana rasanya. Bahkan dia nggak nemu, bahkan mereka nggak nemu fata morgana. Dan satu hal yang mereka pegang adalah selama gue masih belajar, gue belum kalah. Juga kadang lo lihat lagi deh, orang tuh naik cepet dan lo nggak ketinggalan. Tapi ingat, lo nggak lihat perjuangan mereka di belakang layar. Lo taunya yang manis-manis ya, lo taunya yang manis-manis aja di depan. Lo juga nggak ngeliat malam-malam di mana mereka nyoba 100 ide dan cuma satu yang berhasil. Lo nggak ngeliat berapa kali mereka ngulang dari nol. Proses yang lambat itu bukan kegagalan sebenarnya. Itu tanda lo lagi membangun akar. Dan akar itu nggak kelihatan dong di permukaan, udah pasti. Mana ada lo ngeliat akar di atas pohon. Tapi justru itu yang bikin lo kuat nantinya. Dan sekarang coba bayangin deh, kalau hari ini bisnis lo tuh tiba-tiba ambruk, lo akan jadi siapa? Kalau jawaban lo, gue akan mulai dari nol lagi, berarti lo punya growth mindset. Tapi kalau lo bilang, gue nggak mau nyoba lagi, gue capek, itu tadi lo punya fixed mindset yang udah mulai nguasain lo. Jadi jelas beda ya, antara growth mindset dan fixed mindset tuh berbeda banget. Dan kabar baiknya adalah, mindset itu bisa diubah. Lo bisa latih otak lo buat cinta sama proses belajar, mulai dari hal kecil kayak belajar baca 10 menit setiap pagi, refleksi sebelum tidur, catat kesalahan lo hari ini dan pelajari kenapanya. Lo latih itu setiap hari, lama-lama bakal jadi karakter. Dan lo boleh aja istirahat, lo boleh capek, karena kita ini manusia main bukan robot. Tapi jangan berhenti belajar ya, catat. Karena setiap kali lo belajar, lo juga karena setiap kali lo berhenti belajar, lo juga akan berhenti bertumbuh. Dan kalau lo berhenti bertumbuh, bisnis lo pun juga pelan-pelan ikut mati. Jadi kalau hari ini lo merasa mentok, jangan buru-buru nyalain nasib dulu, beneran deh. Coba tanya diri lo sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Kadang jawaban itu nggak langsung muncul. Tapi kalau itu cukup sabar dan terus nyari, lo bakal nemuin sesuatu yang ngubah cara pandang lo selamanya. Pengalaman gue pribadi, kenapa bisnis gue gagal? Bisnis F&B gue gagal karena masalahnya di human, masalahnya di uh, sumber daya manusia gitu. Gue kenapa gue nggak mau lanjutin cari SDM baru karena ya dengan pertimbangan banyak pertimbangan akhirnya gue tutuplah usaha F&B gue gitu. Dan ingat ya, orang sukses bukan yang paling pinter, tapi yang paling penasaran. Dan satu-satunya cara biar nggak kalah dalam hidup dan bisnis adalah seperti ini. Jangan berhenti belajar.